Ima. Kaca. Halo? Suhu Imam, sudah baca One Piece chapter terbaru belum? Sudah. Ceritain dong Suhu, chapter baru ini tentang apa? Jadi gini, Cah. Chapter 982 ini punya cover page yang menarik, yaitu Koty yang merupakan anak buah Page yang di cover 980 dilamar oleh Lola, tampaknya menerima lamaran Lola. Ini terlihat dari Lola yang tampak malu-malu digendong oleh Koty. Di cover page ini juga terlihat kalau Page digendong oleh Chiffon, dan kita masih belum tahu kenapa Page digendong oleh Chiffon. Lalu, sesuai dengan judul cover page ini, mereka semua sedang lari-lari dari kejaran Merin. Tapi kan Suhu, kan banyak fans yang berteori kalau Lola jadinya sama pangeran dari Elbaf, namanya Loki. Masa cuman sama anak buah Page? Gak keren ya Suhu. Jadi gini, Cak. Lola kabur dari Big Mom Pirates itu karena dia nggak mau dijodohin. Lola ingin mencari cintanya sendiri. Makanya Lola berkelana keluar, dan tampaknya Lola melihat Koty mempertaruhkan nyawa demi menolong dia. Itu adalah cinta. Untuk Pangeran Loki, Oda pasti sudah mempersiapkan plotnya agar dia bisa berperan nanti di cerita. Sampai sekarang, kita selalu menganggap bahwa Elbaf adalah sekutu dari Straw Hat Pirates. Bisa saja Oda membuat itu dengan jalan yang tidak mulus. Sekarang, kita mengingat akhir chapter 981. Chapter yang lalu diakhiri dengan kemunculan Marco the Phoenix, Izo, dan Nekomamushi. Mereka menjatuhkan kapalnya Big Mom Pirates yang dipimpin oleh Perorin kembali ke dasar air terjun. Di halaman pertama, chapter 982, terlihat panel Kaido yang ditemani oleh Black Maria. Dia terlihat kurang berminat dengan perburuan Yamato dan lebih memilih menemani Kaido dan Orochi berpesta. Ini pilihan yang menarik, membuat kita berspekulasi peran apa yang diberikan oleh Oda kepada Black Maria yang sengaja memilih untuk menetap di istana. Lalu, di panel paling bawah ada Orochi yang merasa lega karena ketakutan dia selama 20 tahun telah selesai. Pada halaman berikutnya, terdapat obrolan Kaido dengan Orochi mengenai Laugh Tale. Ini menyimpulkan bahwa Kaido masih tertarik untuk pergi ke Laugh Tale. Kemudian, muncul Kanjuro di istana dengan menghabisi anak buah Kaido yang berjaga. Ya, ini menunjukkan kemampuan Kanjuro sebagai salah satu bagian dari Nine Red Scabbard yang merupakan anak buah dari Oden. Kemampuan Kanjuro memang tidak bisa dianggap enteng. Dia berhasil menerobos sendirian hingga sampai ke dalam istana Kaido. Harus diingat, sampai sekarang Kanjuro masih dianggap musuh oleh anak buah Kaido dan Orochi. Sehingga untuk masuk sampai ke dalam istana Onigashima itu akan sangat sulit. Tampaknya kemampuan sebenarnya dari Kanjuro akan sangat menyulitkan ke depannya. Tapi Suhu, banyak fans yang bilang kalau Kanjuro tuh nanti jadi baik lagi loh. Kanjuro itu dari awal sudah menyusup ke kelompok Oden dengan tujuan menjadi informan untuk Orochi. Dia memerankan perannya dengan sangat baik. Bahkan, Kanjuro rela mati direbus dalam perannya. Menurut Suhu, satu hal yang sudah mati dari diri Kanjuro yaitu rasa empati. Kembali menjadi baik bukan penutup yang pas untuk Kanjuro. Lagi pula, Izo sudah datang kembali sehingga Red Scabbard sudah kembali menjadi 9 orang. Oda selalu dapat mengejutkan pembaca dengan cara yang baik. Tapi Suhu, kan keren tuh, kelompok topi jerami punya kru yang tugasnya jadi mata-mata. Fungsi mata-mata itu untuk mencari informasi. Di kelompok topi jerami, Robin dapat melakukan tugas itu dengan baik. Kelompok topi jerami tidak membutuhkan Kanjuro. Kamu mau Suhu lanjut atau kamu mau potong terus? Dasar bocah.
Maaf, lanjut Suhu. Di halaman berikutnya, akhirnya Orochi bertemu kembali dengan Kanjuro setelah 20 tahun terpisah. Pada background terlihat beberapa anak buah Kaido yang sudah dikalahkan oleh Kanjuro. Kanjuro pun diperkenalkan kembali oleh Oda di panel ini sebagai Kurozomi Kanjuro, pengkhianat dari Shogun Orochi. Kanjuro meminta maaf kepada Kaido karena harus mengalahkan beberapa anak buahnya yang menghalangi dia masuk. Beruntunglah dia tidak bertemu beberapa nama besar dari kelompok Kaido seperti The Flying Six, All Star, Numbers, ataupun Headliners yang kuat. Kalau saja Kanjuro bertemu salah satu dari mereka, mungkin dia tidak dapat sampai ke ruangan Orochi. Apakah ini artinya penjagaan di ruangan Kaido tidak ketat? Apakah Kinemon juga akan masuk dengan mudah ke sana? Lalu di panel selanjutnya ada Momo yang tampaknya sudah dihajar habis-habisan oleh Kanjuro karena dia berniat melarikan diri. Orochi yang melihat Momo pun kegirangan. Di panel terakhir tampak Kaido yang seperti sedang berpikir setelah melihat Momo. Di halaman berikutnya menjelaskan hubungan antara Kaido dan Momo. Kaido mengingat Momo dari kejadian 20 tahun yang lalu dan dia tampak kecewa karena Momo tidak berubah sama sekali dari saat itu. Di mata Kaido, Momo masih anak yang pengecut dan tidak layak menjadi penerus Oden. Iya Suhu, Momo nggak keren deh, nggak kayak Oden, dia pengecut. Hei bocah, ingat, saga Wano Kuni ini telah dimulai dari arc Panghazard. Pengembangan karakter Momo juga berjalan dengan pasti. Contoh, pada arc Zou di mana Momo berhasil menyatukan Nekomamushi dan Inuarashi yang berselisih sejak lama adalah hal yang cukup penting di pengembangan karakter Momo. Suhu yakin, Momo pada akhir arc ini pasti akan mendapatkan respect dari Kaido dan dinyatakan layak menjadi anak Oden. Halaman berikutnya meneruskan panel terakhir ketika Kanjuro melapor ke Orochi mengenai kegagalannya. Orochi yang pada awalnya sudah tenang karena dia pikir Kanjuro berhasil menggagalkan rencana Kinemon mulai terlihat panik kembali. Fukurokuju yang tiba-tiba muncul di depan Orochi menjelaskan ke Orochi bahwa kapal perang yang mereka kirim untuk menghalau Kinemon belum juga kembali, dan ada 4 bajak laut yang terlihat di sekitar panggung Apu. Keberadaan Luffy, Kid, Zoro, dan Killer sudah diketahui oleh Fukurokuju dan dilaporkan ke Orochi dan juga Kaido. Ada yang menarik di sini, yaitu Fukurokuju tampaknya selalu berada di dekat Orochi, bagaikan pengawal pribadinya. Ia membuat Suhu penasaran akan kekuatan dari Fukurokuju, apakah setara dengan 9 Red Scabbard, atau di bawah mereka, atau bahkan di atas mereka. Halaman berikutnya meneruskan laporan Fukurokuju. Dia menambahkan bahwa anggota kelompok topi jerami dan Kid serta Killer tampaknya sudah menyebar di pulau, meski belum ada laporan mengenai hal itu. Seperti yang kita ketahui, kelompok topi jerami berpisah menjadi 4 grup, yaitu grup Luffy Zoro, grup Jinbe Robin, grup Franky Brook, dan grup Sanji Nami, Usopp Chopper, dan Carrot. Di panel berikutnya, Fukurokuju berusaha menenangkan Orochi bila semua pasukan terkonsentrasi di Onigashima, maka dia tidak perlu khawatir. Tapi menurut Suhu, jika Kanjuro saja bisa berhasil menerobos ke ruangan Orochi dan Kaido berpesta, maka wajar saja Orochi ketakutan karena artinya 9 Red Scabbard lainnya juga bisa masuk ke ruangan dengan mudah. Di halaman berikutnya lagi, Momo teringat perkataan Luffy untuk bertahan hidup dan kalau bisa mencari cara untuk kabur. Luffy berjanji untuk menyelamatkan Momo. Momo juga mengkhawatirkan Kinemon dan yang lainnya karena Fukurokuju tidak melihat mereka. Orochi yang ketakutan menyuruh untuk membuat panggung eksekusi untuk Momo. Tampaknya Orochi berkeinginan untuk mengeksekusi Momo di depan umum. Orochi ingin mengakhiri garis penerus Oden untuk selamanya. Di sini, Suhu berpendapat bahwa sepertinya Orochi belum tahu apa-apa tentang Hiyori, karena mungkin di momen ini Kanjuro belum bilang soal itu. Tapi, pasti Kanjuro akan memperingatkan Orochi tentang Hiyori. Teori tentang Hiyori selanjutnya akan Suhu ceritakan di akhir video ini. Di halaman berikutnya, diperlihatkan Nekomamushi yang berhasil menghubungi Inuarashi melalui Dendenmushi.
Nekomamushi mengatakan bahwa dia sudah berhasil memanjat air terjun dan telah tiba di Wano. Nekomamushi datang di waktu yang tepat, yaitu pada malam festival api di Onigashima. Ini sesuai dengan chapter sebelumnya ketika Marco berada di air terjun untuk mencegah Big Mom Pirates masuk ke Wano. Inuarashi pun menjelaskan kalau dia sedang menuju sisi paling utara dari Onigashima dan Nekomamushi berkata ia akan menyusul Inuarashi ke sana. Di halaman berikutnya memperlihatkan reaksi karakter lain mengenai kedatangan Nekomamushi. Pada panel tengah, Lau menjelaskan mengenai anomali perairan Onigashima yang membuat kapal biasa tidak bisa mencapai bagian paling utara. Hal ini disebabkan oleh arus di sekitar Onigashima yang tidak lazim. Halaman ini ditutup oleh Raizo yang berharap bahwa Kinemon dan Denjiro berhasil menyusup lewat depan dan bertemu mereka di titik paling utara. Raizo juga berharap Momo baik-baik saja. Mungkin ini adalah petanda dari Oda bahwa ketika mereka sampai di titik paling utara nanti adalah di saat Momo yang akan dieksekusi oleh Orochi. Pada halaman berikutnya ada hal yang menarik, yaitu kalau diingat-ingat, dulu di chapter 909, Marco memberikan surat kepada Nekomamushi untuk diserahkan kepada Luffy. Pada chapter itu, kita dibuat penasaran oleh Oda. Apa isi pesan dari surat itu? Apakah ada hubungannya dengan Ace atau Shirohige? Iya Suhu, surat itu pasti rahasia tubuh Kurohige yang diketahui Marco. Isinya pasti penting. Wajar saja dulu kamu menganggap seperti itu. Tapi Oda memang master of throw. Ternyata rasa penasaran kita dijawab oleh Oda pada chapter ini. Surat itu ternyata hanya bertuliskan bahwa Marco akan datang untuk membantu Luffy, namun dia akan terlambat. Pesan itu menjadi tidak ada artinya, karena Marco dan Nekomamushi datang berbarengan. Di sini juga dijelaskan kenapa Shirohige tidak pernah datang ke Wano untuk membantu atau sekedar membalas apa yang Kaido lakukan terhadap Oden. Ini karena Shirohige tidak pernah mendapatkan berita apa-apa mengenai Wano, sehingga mereka tidak tahu apa-apa yang terjadi di Wano, terlebih mengenai eksekusi Oden. Di panel terakhir, ada satu sosok lagi yang belum Oda perlihatkan. Spekulasi sementara yang paling aman, sosok itu adalah Izo. Tapi, kenapa hanya diperlihatkan kakinya saja? Biasanya, Oda menyorot kaki untuk tokoh yang akan menjadi kejutan ke depannya. Semoga ini akan menjadi kejutan yang menarik. Di halaman selanjutnya, menjelaskan tentang Denjiro atau Kyoshiro yang menyusup dari sisi sebelah kiri pulau Onigashima. Tak disangka, Denjiro bertemu dengan Sasaki. Sasaki kaget akan kedatangan Denjiro, karena info yang dia dapat bahwa Denjiro tidak akan datang ke pesta tersebut. Sasaki menjelaskan bahwa dia akan mencari Yamato, anak dari Kaido. Sasaki yakin Yamato tidak akan keluar dari pulau Onigashima. Di halaman ini juga ditunjukkan bahwa sisi kiri dari Onigashima memiliki gerbang masuk. Pada blueprint yang mereka curi, gerbang ini tidak ada. Tapi, karena Denjiro merupakan kelompok dari Orochi, mungkin dia tahu mengenai gerbang ini. Lalu, di halaman selanjutnya, Sasaki yang lengah berhasil diborgol oleh Denjiro ke tembok. Borgol yang digunakan mungkin merupakan borgol yang terbuat dari batu laut sehingga Sasaki tidak dapat melawannya. Panel selanjutnya, Denjiro menunjukkan sosok aslinya dengan memperlihatkan tato klan Kozuki. Pada panel terakhir, Denjiro membagi timnya menjadi dua. Satu tim untuk memburu Kaido, satu tim lagi untuk menyusup ke dalam kelompok yang sedang berpesta. Di halaman selanjutnya diceritakan kelompok Kinemon, Chopper, dan Usopp. Lagi-lagi keberuntungan Kinemon kembali. Chopper dan Usopp yang berniat kabur malah memancing Big Mom untuk mengejar ke arah mereka, yang berlawanan dengan arah tujuan Kinemon. Hal ini membuat Kinemon bisa melanjutkan perjalanannya dengan mudah. Kelompok topi jerami yang dipimpin oleh Sanji pun terpecah. Chopper dan Usopp terlihat kabur dari kejaran Big Mom, sedangkan Nami dan Carrot berlari ke arah lain. Lagi-lagi, trio lemah ini mendapatkan nasib buruk. Nami yang berniat kabur malah bertemu dengan Prometheus yang ingin Nami mengembalikan Zeus. Prometheus yang marah mengejar Nami, Carrot, dan Shinobu. Yang menarik adalah di mana Sanji? Sanji tidak terlihat di kelompok Kinemon maupun Usopp, dan juga tidak ada di dekat Nami.
Menjelang akhir chapter, Page One dan Ulti sedang mencari Yamato di dalam istana. Mereka berdua mencari di lokasi yang sama. Karakter Ulti yang selalu blak-blakan meminta Page One untuk menunggunya karena dia kelelahan. Hal ini tidak digubris oleh Page One. Karena tidak digubris, Ulti menjadi kesal dan langsung melompat ke punggung Page One dengan tujuan minta digendong. Insiden ini pun menjadi awal pertemuan mereka dengan Luffy. Pertemuan ini akan sangat menarik karena dua orang yang selalu bicara tanpa dipikir akan bertemu, yaitu Luffy dan Ulti. Apakah Ulti dan Page One akan menjadi ajang pemanasan untuk Luffy? Seharusnya Luffy bisa show off di sini karena tampaknya Page One dan Ulti adalah tipe pertarung brute strength yang akan menjadi samsak bagi Luffy. Berbeda dengan Apu yang bertarung dengan tipe trik yang selalu membuat Luffy dan Zoro kesulitan. Chapter ini ditutup oleh Luffy yang bertatapan dengan Ulti. Udah selesai ya, Suhu? Iya, Cah, sudah selesai. Suhu, minta prediksinya dong untuk chapter depan. Prediksi Suhu sih untuk chapter depan akan melanjutkan Luffy melawan Ulti dan Page One atau salah satunya. Lalu akan berlanjut ke grup Robin dan Jinbe yang mungkin akan bertemu dengan Yamato. Lalu Hiyori pun sudah lama tidak terlihat. Suhu sih berharap Hiyori akan muncul lagi di chapter depan. Ada teori Suhu mengenai Hiyori, Denjiro, dan Black Maria. Seperti yang diketahui bahwa salah satu bisnis dari Denjiro adalah rumah bordil di mana Hiyori menjadi salah satu bintang di sana. Dan juga di chapter sebelumnya diceritakan bahwa Black Maria pun punya rumah bordil. Apakah Black Maria tahu mengenai Denjiro dan Hiyori? Prediksi Suhu sih Black Maria tahu dan akan membantu Hiyori untuk membunuh Orochi. Tobiropo atau The Flying Six adalah 6 mantan kapten bajak laut yang menjadi anak buah Kaido. Mungkin juga Black Maria punya tujuan untuk mengalahkan Kaido. Teori ini sih masih mentah dan belum ada fakta yang jelas untuk memperkuat teori Suhu. Oh ya, chapter depan tidak ada hiatus. Maka chapter baru akan keluar di hari Jumat untuk yang ilegal dan hari Senin untuk yang legal. Tapi tetap baca yang legal ya, Cah. Sampai jumpa lagi.